Perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar barang antar dua negara atau lebih untuk mendapatkan laba. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Pengertian ekspor dan impor. Impor adalah aktivitas membeli produk, barang atau jasa dari luar negeri, sedangkan ekspor adalah aktivitas menjual produk, barang atau jasa ke luar negeri. Manfaat perdagangan internasional. Pertama, memperoleh barang yang tidak diproduksi di dalam negeri. Tidak setiap negara mampu memproduksi sendiri barang yang diperlukan, oleh karena itu, adanya perdagangan internasional memungkinkan suatu negara memperoleh barang yang dibutuhkan dari negara lain. Misalnya, Indonesia mengimpor buah kurma dari Timur Tengah karena tidak dapat memproduksi sendiri. Kedua, sumber devisa negara. Kegiatan perdagangan internasional terutama ekspor sebuah negara. Selain itu, pengenaan pajak impor dan ekspor juga turut menjadi sumber penerimaan yang cukup besar. Ketiga, menjaga stabilisasi harga. Seperti diketahui bahwa harga akan cenderung naik apabila jumlah barang yang tersedia lebih sedikit dari persediaannya. Pemerintah dapat mengimpor barang yang sama supaya harga dapat stabil kembali. Keempat, memperluas pangsa pasar dan kesempatan kerja. Adanya perdagangan internasional dapat mendorong produsen dalam negeri untuk memperluas pangsa pasar dengan melakukan impor. Apabila pemerintah luar negeri terhadap hasil produksi semakin meningkat, maka akan mendorong pengusaha memperbesar skala produksi yang akan berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja. Faktor penghambat perdagangan internasional. Pertama, tidak amannya suatu negara. Perdagangan akan cenderung menghindari melakukan kerjasama jual beli dengan negara yang berada pada situasi kurang aman. Hal ini karena di negara yang kurang aman tidak ada jaminan transaksi bisnis akan berhasil. Tidak adanya jaminan keamanan menyebabkan transaksi bisnis rentan mengalami kegagalan. Sebaliknya, jika negara memiliki kondisi yang aman, maka para pedagang akan mendekat. Kedua, kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan ekonomi internasional yang dibuat oleh pemerintah suatu negara bisa menghambat perdagangan. Misalnya, jika pemerintah suatu negara melakukan pembatasan impor, mengenakan pajak impor yang tinggi, dan peraturan yang rumit, maka hal tersebut berpotensi menghambat perdagangan internasional. Ketiga, ketidakstabilan kurs mata uang. Ketidakstabilan kurs mata uang asing dapat menyulitkan eksportir maupun importir dalam menentukan harga valuta asing. Hal tersebut berdampak terhadap harga penawaran maupun permintaan dalam perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional merupakan tindakan atau peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional. Ada 7 instrumen utama kebijakan dalam perdagangan internasional, yaitu tarif, subsidi, kuota impor, pembatasan ekspor, persyaratan konten lokal, kebijakan administratif, dan anti-dumping. Faktor pendukung perdagangan internasional. Pertama, perbedaan sumber daya. Antara negara suatu negara lainnya tentu memiliki sumber daya yang berbeda. Contohnya negara kita Indonesia yang kaya akan sumber daya alam berpotensi besar untuk memproduksi hasil pertanian. Sementara itu, negara Jepang memiliki banyak sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, sehingga berpotensi besar untuk memproduksi barang-barang elektronik. Jika Indonesia mengekspor sebagian hasil pertaniannya ke Jepang dan Jepang mengekspor produk-produk elektronik di Indonesia, maka kebutuhan kedua negara akan terpenuhi. Kedua, perbedaan selera. Adanya perbedaan selera antara satu penduduk dan penduduk lainnya dalam suatu negara tidak dapat dipengaruhi seluruhnya oleh negara tersebut. Hal ini menyebabkan timbulnya perdagangan internasional antara negara satu dan negara lainnya. Ketiga, perbedaan biaya produksi. Untuk menghasilkan suatu jenis barang antara negara satu dan negara lain, memerlukan biaya produksi yang berbeda-beda sehingga berbeda
Pula perbedaan harga barang ini juga disebabkan karena perbedaan jumlah, jenis, kualitas, serta cara-cara mengombinasikan faktor produksi dalam proses produksi. Dengan adanya perbedaan harga ini akan menimbulkan perdagangan internasional antar negara lain. Keempat, perbedaan tingkat teknologi. Setiap negara di dunia tentu memiliki teknologi yang berbeda-beda, sehingga barang yang dihasilkan juga adanya perbedaan. Teknologi tersebut membuat suatu negara terdorong untuk mempelajari teknologi yang lebih modern dengan mengimpor mesin-mesin produktif yang lebih modern dari negara lain. Tujuan perdagangan internasional dibagi menjadi dua, yaitu tujuan politik dan tujuan ekonomi. Tujuan politik terbagi menjadi 6, yaitu: pertama, melindungi lapangan pekerjaan dan industri dalam negeri. Diperlukan untuk melindungi lapangan pekerjaan dan industri dalam negeri dari persaingan asing. Kedua, meningkatkan keamanan nasional. Hal ini berfungsi untuk melindungi industri tertentu yang penting bagi keamanan nasional. Ketiga, melindungi pelanggaran hak cipta oleh negara lain. Kebijakan ini dapat digunakan untuk mengancam negara-negara yang melakukan pelanggaran hak cipta. Keempat, melindungi konsumen. Bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk-produk yang memberikan efek buruk pada konsumen dalam negeri. Kelima, mendukung tujuan kebijakan luar negeri. Mendukung kebijakan luar negeri, suatu negara dapat memberikan syarat perdagangan kepada negara yang akan membangun hubungan perdagangan. Keenam, melindungi hak asasi manusia. Bertujuan untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia di negara-negara lain. B, tujuan ekonomi. Untuk mendorong pembangunan industri baru, meningkatkan pendapatan nasional dan membantu perusahaan dalam negeri masuk ke dalam pasar yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing. Alat pembayaran. Perdagangan yang terjadi lintas negara tentu tidak dapat dilakukan secara langsung karena perbedaan mata uang dan tempat. Oleh karena itu, perlu disepakati alat pembayaran yang dapat digunakan. Internasional, alat pembayaran yang telah disepakati sebagai alat pembayaran internasional adalah devisa. Sedangkan mata uang yang dijadikan patokan mata uang internasional adalah dolar Amerika. Neraca pembayaran. Pengertian: neraca pembayaran adalah suatu catatan sistematis mengenai transaksi yang terjadi antara negara satu dengan negara lainnya. Tujuan: memberikan informasi posisi negara dalam perdagangan internasional, pedoman pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal, mengetahui informasi keuangan negara dalam perdagangan internasional. Komponen terbagi menjadi dua, yaitu neraca pembayaran dan neraca modal. Neraca pembayaran. Neraca pembayaran terdiri atas 3 macam neraca, yaitu neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah neraca berjalan yang terdiri atas 3 macam neraca, yaitu neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah neraca berjalan yang terdiri atas ekspor dan impor barang. Setelah itu ada neraca jasa. Neraca jasa merupakan neraca berjalan yang terdiri atas ekspor dan impor jasa. Dan yang terakhir ada neraca transfer. Neraca transfer adalah neraca yang terdiri atas hibah, hadiah yang tidak termasuk ke dalam modal, dan transfer barang dan uang. Sedangkan neraca modal menunjukkan selisih antara modal masuk dan modal keluar. Transaksi modal yang menyebabkan arus keluar yaitu pembelian surat berharga dari warga negara asing. Sedangkan yang menyebabkan arus masuk yaitu penjualan surat berharga kepada orang asing. Devisa. Pengertian devisa. Devisa adalah semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri dan dapat diterima di dunia internasional yang biasanya ada dalam pengawasan otoritas moneter, yaitu Bank Sentral. Dalam perdagangan internasional, devisa berbentuk valuta asing. Fungsi pertama, sebagai alat pembayaran luar negeri. Kedua, untuk membayar cicilan utang luar negeri dan bunganya serta
transaksi internasional lainnya. Ketiga, sebagai penjamin nilai rupiah. Jenis-jenis devisa. Devisa terdiri atas dua jenis, yaitu devisa umum dan devisa kredit. Pertama, devisa umum adalah devisa yang didapatkan dari kegiatan perdagangan internasional. Kedua, sedangkan devisa kredit adalah devisa yang didapatkan dari pinjaman luar negeri. Sumber-sumber devisa. Pertama, kegiatan ekspor. Semakin sering suatu negara melakukan kegiatan ekspor, makin besar pula devisa yang akan didapatkannya. Kedua, hibah atau pemberian dari negara lain. Ketiga, tenaga kerja Indonesia atau TKI. TKI yang bekerja di luar negeri akan mendapatkan upah berupa mata uang asing. Mata uang asing tersebut kemudian dibawa pulang kembali ke Indonesia. Dengan demikian, berarti akan menambah devisa negara. Keempat, sektor pariwisata. Pada sektor pariwisata devisa diperoleh dari turis asing yang berkunjung ke negara kita.